Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bertemu dalam acara kajian perjalanan setelah kematian, di mana kita ambil pembahasan ini dari kitab Qiyamatul Kubra. Sebagaimana yang sama-sama sudah kita ikuti, bahwasanya kita sudah membahas perjalanan setelah kematian ini mulai dari alam barzakh. Alam barzakh kemudian sudah kita bahas di saat hari kiamat, huru-hara di hari kiamat itu bagaimana. Demikian juga kita sudah bahas bagaimana kondisi orang kafir di padang mahsyar di hari kiamat, ya, setelah dibangkitkan. Kemudian kita sudah bahas beberapa poin juga terkait dengan halul usatil mu'minin, bagaimana kondisi orang-orang mukmin yang durhaka, orang-orang muslim yang durhaka. Pertama yang sudah kita singgung yaitu terkait bagaimana kondisi orang-orang muslim yang semasa di dunia tidak membayar zakat. Kemudian juga kondisi orang-orang muslim yang semasa di dunia dia seorang yang takabur. Demikian juga kita sudah membacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang pelaku maksiat dengan hukuman la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, yaitu orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan untuknya disiapkan azab yang pedih. Di mana setelah penulis mengumpulkan hadis-hadis, ada sekitar 13 dosa yang menyebabkan seorang muslim durhaka mendapatkan hukuman seperti yang kita katakan tadi. Kemudian ikhwah, kita juga sudah bahas terkait dengan al-athriya wal mun'imun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang kehidupannya bergelimang dengan kemewahan, ya. Demikian juga kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermalukan para pengkhianat-pengkhianat. Baik. Kita masuk pada al-matlabus sadis. Pembahasan yang ke-6, al-ghalul. Al-ghalul. Apa itu ghalul? Al-ghalul huwa al-akhdhu minal ghanimati ala wajhin khafiyyah. Ala wajhil khafiyyati. Yaitu mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah itu ikhwah, harta yang didapati kaum muslimin dari hasil rampasan perang.
Biasanya ketika terjadi berkecamuk perang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir, setelah mereka lari tunggang langgang, itu mereka meninggalkan banyak harta. Ya. Apalagi dahulu itu ada yang bertempur itu memang membawa semua hartanya. Demikian ikhwah. Sehingga ketika mereka kalah, dia lari pergi dan meninggalkan semua hartanya. Meninggalkan baju tempurnya, baju perangnya, meninggalkan pedang yang terkadang pedang itu pegangannya juga terbuat dari emas, perisainya, dan mungkin juga kendaraannya itu ditinggal. Ya. Dan ini semua diambil oleh kaum muslimin. Pasukan kaum muslim diambil, ya. Inilah yang disebut dengan harta ghanimah, harta hasil rampasan perang. Adapun ghalul, ya, adapun ghalul ikhwah. Taib. Kemudian setelah dikumpulkan harta rampasan perang ini, barulah kemudian dibagi-bagi sesuai dengan posisi setiap personil pasukan. Berbeda bahagiannya antara seorang yang bertempur dengan infanteri yang berjalan kaki dengan yang menggunakan kuda. Demikian juga komandan. Nah, demikian. Masing-masing punya ketentuan sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Ya. Jadi harta ghanimah, harta rampasan perang itu setelah dia dikumpulkan seluruhnya tanpa terkecuali, barulah kemudian dibagi-bagikan kepada personil pasukan. Dan ghalul ini ikhwah, ya, ghalul ini yaitu mengambil harta rampasan perang, ya, sebelum dia dikumpulkan dan dibagi-bagikan. Kalau dia sudah dikumpulkan, dibagi-bagikan ke setiap personil pasukan, maka ini halal. Tetapi kalau harta rampasan tersebut belum dikumpulkan, mereka sudah sembunyikan satu, ya. Mungkin ada di sana mereka melihat ada sebatang emas, mereka sembunyikan misalnya, ya. Padahal seharusnya emas ini harus dikumpulkan terlebih dahulu hingga akhirnya dibagi-bagikan, tapi enggak. Dia ambil, dia curi. Demikian ikhwah. Inilah yang disebut dengan ghalul. Akhdhu minal ghanimati ala wajhil khafiyati, yaitu mencuri harta rampasan perang sebelum dia dibagi-bagikan. Wa huwa dzambun yukhfi tahtahu syai'an minat tama' wal atharah. Ghalul ini sebuah dosa di mana di dalamnya terkandung bagaimana kerakusan orang yang mencuri harta ini ikhwah, dan menunjukkan bagaimana egoismenya orang tersebut, mementingkan dirinya sendiri. Padahal seharusnya harus dikumpulkan, apapun yang dia dapat dia harus kumpulkan semuanya. Nanti komandan perang yang akan membagi-bagikan. Tapi karena dia egois, tamak, rakus, akhirnya dorongan itu yang membuat dia akhirnya mencuri sesuatu dari harta rampasan perang. Wa qad tawa'adallahu tabaraka wa ta'ala al-ghal bi fathihi yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad. Sungguh Allah mengancam orang-orang pelaku-pelaku ghalul ini dengan ancaman dia akan dipermalukan di depan seluruh manusia. Wadzalika litahmilihi ma ghalla fi dzalikal yaum, dengan cara Allah akan gendongkan ke punggungnya apa yang dia curi nanti di hari kiamat. Jadi kalau dia mencuri emas itu yang akan dia gendong dengan susah payah dan dengan keberatan yang luar biasa. Kalau yang dia curi itu kambingnya lah yang akan dia gendong, dan kambing ini akan terus mengembik, membuat orang-orang melihat ke dia, artinya membuat dia menjadi malu. Kalau dia yang dicurinya unta, apa bisa itu unta? Bisa ya ikhwah. Jadi misalnya orang-orang pasukan kafir itu meninggalkan unta-unta mereka, seharusnya kan unta, kuda, semua yang ada itu harus dikumpulkan sebelum dibagi-bagikan. Tapi dia ambil seekor unta, dia sembunyikan di mana begitu? Di balik bukit mana begitu? Atau di kebun mana begitu? Supaya tak dikumpulkan. Demikian. Nanti di hari kiamat
Allah akan permalukan orang ini dengan cara Allah siksa dia, Allah paksa dia untuk menggendong unta tersebut. Dan unta sambil mengeluarkan suara-suara. Baik. Itulah hukuman bagi si ghalul. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Barang siapa yang melakukan tindakan ghulul, ya, melakukan tindakan ghulul, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat dia akan gendong, ya, barang-barang yang dia ghululkan, yang dia curi. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang sempurna setiap apa yang dilakukan oleh seseorang. Wa hum la yudlamun, mereka tidak akan pernah dizalimi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum sesuai dengan kesalahannya. Tidak ada yang dizalimi. Yaqul Qurtubi fi tafsiri hadhil ayah. Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini. Apa kata beliau? Ay ya'ti bihi hamilan lahu ala dhahrih wa ala raqabatih. Yaitu dia nanti di hari kiamat akan datang di hari kiamat dia dengan cara menggendong apa yang dia curi itu di punggungnya dan di lehernya. Mu'adzaban bihamlihi wa thaqlihi, yaitu dengan diadab dengan cara membebankan ke punggungnya dan dia akan merasakan keberatan yang luar biasa. Namun mau tidak mau tetap harus digendong. Marbu'an bisautih, bukan hanya itu, yang digendong itu pun mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Mubikhan biidhari khiyanatihi ala ru'usil ashhad, sebagai tindakan mempermalukan orang-orang yang ghalul ini di hadapan khalayak ramai. Demikian. Jadi orang-orang tahu, oh dia ini pengkhianat, pencuri harta rampasan. Ya. Pencuri harta rampasan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermalukan dia di hari akhirat. Wa minal ghululi ghalulul hukam wal muwazzafina wal ummali wal wulati minal amwalil ammah. Di antara ghalul ini yaitu ghalulnya para hakim, para penguasa, pegawai-pegawai, pekerja, dan orang-orang yang diamanahi untuk memegang harta kekayaan umum. Diamanahi untuk memegang harta kekayaan umat. Waqad waddaha Rasulullah SAW kaifa yahmil ghallun yaumal qiyamati ma ghalluhu fi aktsar min hadis. Sungguh Nabi SAW telah menceritakan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana para pelaku-pelaku ghalul ini menggendong harta-harta yang dia ghalulkan. Ya. Dalam banyak hadis Allah ceritakan. Di antaranya fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Fadzakaral ghalul fa'azzamahu. Lantas beliau menyinggung tentang masalah ghalul, fa'azzamahu, dan beliau mengatakan ini masalah berat. Ya, jadi bukan masalah ringan. Ghalul ini masalah berat. Beliau menyinggung masalah ghalul dan mengatakan ini masalah berat. Fa'azzama amrahu, bahkan perkara yang besar. Kemudian lantas beliau pun bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rawgha. Jangan sampai nanti aku menjumpai salah seorang kalian datang di hari kiamat sementara dia sambil menggendong untanya yang terus berisik, yang terus berbunyi.
Rasulullah, jangan sampai nanti di hari kiamat aku mendapati di antara kalian ada yang menggendong untanya di hari kiamat sambil untanya teriak-teriak terus. Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Lantas dia berkata kepadaku di hari kiamat, ya Rasulullah tolonglah aku. Artinya tolong ini, minta kepada Allah agar aku tidak dapat beban seperti ini. Fa'aqulu, aku akan katakan kepada dia, la amliku laka syai'an qad ballaghtuk. Aku tidak bisa berbuat apapun dalam masalah ini karena sesungguhnya aku sudah pernah mengingatkan kalian dalam masalah ini. Jadi di sini Rasul lepas tangan. Semasa di dunia kan aku sudah jelaskan bagaimana aku haramkan ini. Bahkan Rasulullah SAW menganggap ini masalah besar, bukan masalah dosa-dosa ringan. Demikian ikhwah. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, ini ghulul termasuk dosa besar. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabati farsun lahu hamhamah. Jangan sampai nanti di hari kiamat aku bertemu dengan salah seorang kalian, dia sedang menggendong kudanya yang terus meringkik. Bayangkan ikhwah, menggendong kuda, menggendong unta, la ilaha illallah. Ya, yang biasanya kita yang digendongnya, biasanya kita yang naik ke atas punggungnya. Kali ini dia yang naik. Ya, dia yang kita gendong. Ya kita tahu unta kuda itu kan bukan ringan. Itulah sebagai siksaan. Bahkan bukan hanya siksaan dengan beratnya, siksaan beban mental yang karena Allah mempermalukan dia di hadapan orang ramai. Belum lagi ringkikan kuda, ringkikan untanya yang membuat bising dan membuat dia semakin takut. Fayaqul, lantas dia berkata, ya Rasulullah aghithni. Dia katakan, ya Allah tolonglah aku ya Rasulullah, tolong lepaskan bebanku ini dengan diturunkan kudanya atau gimana lah begitu ya. Aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Lantas fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ballaghtuk. Kata Rasulullah, aku enggak bisa menolong apapun. Aku tidak bisa menolongmu. Qad ballaghtu, dahulu aku sudah ingatkan ini kepada kalian. Kenapa kalian tidak mengindahkan? Ya sekarang aku enggak bisa apa-apa lagi. Kalau semasa di dunia mungkin Rasulullah bisa menolong. Tapi kalau sudah di akhirat, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mungkin Rasulullah SAW menentang Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la amliku laka syai'an. Aku tidak punya kekuatan apapun. Aku tidak punya wewenang apapun. Dan aku tidak bisa apapun sekarang ini. Qad ballaghtuk. Aku sudah beritahu kamu. Kemudian beliau mengatakan lagi, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabati syat laha thaqa. Jangan sampai nanti aku bertemu dengan salah seorang kalian di hari kiamat, dia sedang menggendong kambingnya dan kambingnya terus mengembik ya. Terus kambing mengembik, terus mengembik. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Lantas dia berkata kepadaku, ya Rasulullah tolong aku. Fa'aqulu, aku akan katakan kepadanya, inilah amliku laka syai'. Aku tak punya wewenang apapun dalam masalah ini. Qad ballaghtuka, aku sudah beritahu kamu jangan melakukan ghulul. Kemudian la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqbatihi nafsun lahasyah. Jangan sampai nanti di hari kiamat aku bertemu dengan salah seorang kalian ya, sementara dia sedang membawa hamba sahaya. Yang hamba sahaya ini terus berteriak-teriak. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Lantas mereka berkata, ya Rasulullah, tolonglah kami. Fa'aqulu la amliku laka syai'an. Aku katakan kepada mereka nanti, aku tidak punya wewenang sama sekali untuk masalah ini. Qad ballaghtuka, aku sudah sampaikan kepadamu. Kemudian
Udah berapa ini? 1, 2, yang pertama tadi yaitu unta, yang kedua kuda, yang ketiga kambing, yang keempat ini hamba saya. Kemudian la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala ra'sihi riqa'un takhfiqu. Jangan sampai aku bertemu dengan kalian nanti di hari kiamat sementara kalian di punggung kalian itu di atas kepala kalian itu ada kain takhfiqu, dia kainnya berkibar-kibar mengeluarkan bunyi takhfiqu, ya, berkibar-kibar. Jadi itulah yang akan dia bawa, ya, itu yang akan dia bawa dan itu yang harus dia pegang. Kita lihat bagaimana kalau seandainya ada angin atau apa segala macam sedang menerpa kain yang begitu besar, ya itu merupakan sebuah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Fayaqulu ya Rasulullah aghisni, dia berkata kepadaku, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Ya sudah memelas, ikhwah. Kemudian fa'aqulu la amliku laka syai'an qad balaghtuka. Kata Rasulullah, aku sudah sampaikan dahulu hal ini kepada kalian, tapi kalian enggak mengindahkan. Sudah aku sampaikan tapi kan enggak mengindahkan. Berikutnya yang kelima, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi samit. Jangan sampai aku bertemu dengan kalian nanti di hari kiamat, di saat itu kalian sedang menggendong sedang dikalungkan padanya emas dan perak. Jadi mungkin ketika dia mengalahkan seseorang, ya, dia lihat orang ini ada kalung emasnya, diambil, disembunyikan misalnya. Atau dia punya cincin mahal, diambil, disembunyikan. Ya, tidak dikumpulkan ke semua harta ghanimah, tapi disembunyikannya. Maka dia nanti di hari kiamat akan memikul beban berat, memikul harta yang dia, emas yang dia, perak yang dia ambil. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Fa yaqulu ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, aghisni, tolonglah aku ya Rasulullah. Fa aqulu la amliku laka syai'an, aku akan berkata kepadanya, aku tak punya wewenang sedikit pun. Qad ballaghtuk, aku sudah sampaikan kepadamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang pelaku ghalul. Kemudian wa akhrajat Tabrani fi Mu'jamihil Kabir. Imam At-Tabrani mengeluarkan hadis dalam kitab beliau Mu'jamul Kabir, wal Baihaqi fi Sunan, demikian juga Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Baihaqi, wal Humaidi fi Musnadihi, juga Imam Al-Humaidi dalam kitab Musnadnya, anna Rasulullah SAW ista'mala Ubadah bin Samit ala sadaqati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ubadah bin Samit untuk memungut zakat, sedekah, mengutip zakat. Summa qala lahu, lantas Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillah ya Abul Walid, anta atiya yaumal qiyamati bi ba'irin tahmiluhu ala raqabatik. Bertakwalah kamu wahai Abul Walid, jangan sampai nanti di hari kiamat engkau datang seraya membawa unta di lehermu, jangan sampai. Lahu ragha, dia memiliki ringkikan. Au baqarah lah khiwar, atau jangan sampai juga kamu di hari kiamat datang sambil menggendong lembumu atau sapimu yang melenguh. Au syad laha thawaj, atau jangan sampai di hari kiamat nanti kamu datang menghadap Allah sambil membawa kambing itu, sambil mengembik. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Silsilatu Al-Hadis Sahihah.
Wa qad saqa Ibnu Katsir fi tafsirih al-haditsa al-murahhabah min al-ghulul. Murahibah min al-ghulul, bahwasanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, menyebutkan hadis-hadis yang membuat kita takut untuk melakukan ghulul. Wa minha ahadisu al-ghululil ummal min as-sadaqah. Di antaranya yang beliau sebutkan tentang adanya ghulul yang dilakukan oleh para pejabat zakat, orang-orang yang bertugas mengutip zakat. Kemudian wasaqah hadis Abi Humaid As-Sa'idi, lantas beliau pun menyebutkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Qala, dia berkata, ista'mala Rasulullah sallallahu rajulan minal Azdi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari suku Azdi, yuqalahu Ibnu Latbiyah, namanya Ibnu Latbiyah, ala sadaqah, diberi amanah, diberi tugas untuk mengelola zakat, ya, untuk mengutip zakat. Faja'a faqala, lantas dia datang, ya. Dia datang setelah dia kutip harta-harta zakat kaum muslimin, lantas dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa harta tersebut. Faqala, dia katakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Beliau katakan, si pejabat zakat ini untuk kalian. Inilah zakat. Wa hadza li, adapun ini dihadiahkan untukku. Ini bukan harta zakat, ini harta hadiah. Mendengar itu, faqama Rasulullah SAW alal mimbar. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Dan faqal, dan mengatakan, ma balul amilu nab'athuhu ala amalin. Kenapa pegawai-pegawai kami ini, kami sudah utus dia untuk satu amalan, untuk satu pekerjaan. Kemudian fayaqulu hadza lakum, lantas dia katakan, ini punya kalian. Wa hadza li, sementara yang ini untukku. Demikian ikhwah. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, kenapa dia enggak duduk saja di rumah ayahnya dan atau di rumah ibunya tanpa ada tugas dari kami? Kenapa enggak duduk saja di rumahnya? Duduk di rumah atau berdiam diri di rumah ayah dan bundanya? Kenapa enggak gitu aja? Fayanzuru ayyahdi ilaihi amla, ayuhda ilaihi amla. Lantas setelah itu coba dia tunggu, ada enggak orang yang memberi dia hadiah? Kalau dia di rumah saja, ada enggak orang yang datang memberi dia hadiah? Jawabannya enggak. Kenapa orang memberi dia hadiah? Karena orang menganggap ini pejabat zakat. Ya mungkin tanda terima kasih, tanda kasih sayang, tanda apalah namanya, sebagai tanda empati terhadap si petugas zakat, kan bisa saja ikhwah. Ya. Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kata Rasulullah SAW, oke lah kalau memang ini untuk kaum muslimin dan ini untukmu secara hadiah, untukmu pribadi, coba kamu duduk saja di rumah ibumu atau ayahmu, kira-kira ada nggak orang yang datang akan memberimu hidayah? Jawab, yang memberimu hadiah? Jawabannya tidak akan ada. Karena dia diberi hadiah dikarenakan dia ditugaskan sebagai perwakilan orang yang mengutip zakat atau pejabat zakat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la ya'ti ahadukum minha bi syai'in illa jaa'a bihi yaumal qiyamati ala raqabatihi. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang itu datang di hari kiamat. Maksudnya para pelaku-pelaku ghulul. Tidaklah pelaku-pelaku ghulul ini datang di hari kiamat kecuali nanti dia akan pikul di pundaknya apa yang telah dia curi. In kana ba'iran lahu ragha,
wa baqaratan laha khiwar wa syatan ta'ayyaru. Apakah dia nanti akan menggendong untanya karena unta yang dia curi, atau dia akan menggendong sapinya, atau mungkin kambing yang terus mengembik. Demikian ikhwah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi intinya di sini ikhwah, ternyata ghalul itu tidak hanya terkait dengan harta rampasan perang. Ya. Seorang pejabat pemerintah, misalnya kita katakan saja dia sebagai bupati lah misalnya, ya, bupati. Dia diamanahi untuk mengutip harta kaum muslimin misalnya. Tapi bagaimana ketika dia mendapatkan hadiah di saat dia bertugas, maka dia nggak boleh mengambil hadiah itu, ikhwah. Kalau dia ambil tuh ghalul. Coba dia tak berjabat sebagai bupati, atau dia di rumah saja tak punya jabatan apa-apa, ada nggak orang yang memberi dia hadiah? Kalau nggak ada, jelas berarti orang itu memberi hadiah dikarenakan jabatan yang sedang Anda pegang. Kalau Anda tak punya jabatan, maka tidak akan ada satupun yang akan memberimu hadiah. Kenapa? Dia merasa kamu nggak penting. Demikian. Justru karena dia merasa kamu penting, supaya mendapat perhatian khusus darimu sebagai seorang bupati, ya sehingga lancarlah bisnisnya orang tersebut. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau ada pejabat pemerintah kemudian dia menerima hadiah-hadiah dari tugas yang sudah ditugaskan kewajiban dia, maka itu termasuk ghalul. Termasuk ghalul. Demikian ikhwah. Demikian juga pegawai-pegawai. Misalnya nih, saya punya perusahaan. Ya, saya punya perusahaan. Kemudian saya ingin membeli kebutuhan kantor saya, misalnya ATK ya. Alat tulis kantor ATK, dan saya tunjuk satu panitia. Ya. Satu panitia, dan ini saya gaji panitia ini. Ya. Setelah dihitung-hitung mulai dari harga sampai kualitas ya, atau levelnya apa yang akan kita inginkan, demikian kualitasnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana, udah tulis, udah. Kemudian perkiraan harga, ya, setelah diperkirakan kemungkinan harganya sampai pada 2M misalnya untuk kebutuhan alat tulis dan kantor. Baik, maka digulirkanlah tender. Siapa pedagang yang mau menerima tender ini? Akhirnya para kontraktor ataupun orang-orang yang menerima tender itu akan bertemu dengan panitia. Panitia ini sudah saya gaji dia. Sudah saya gaji. Lantas si kontraktor ini ya, atau seorang yang ingin bernegosiasi dengan si panitia, dia setelah negosiasi kemudian akhirnya diterima proposalnya. Diterimalah proposalnya, akhirnya dialah si A inilah yang akan menyediakan semua alat-alat kantor, alat tulis dan kantor yang mencapai misalnya 2M tadi itu. Setelah itu si orang yang menerima proyek ini memberikan hadiah kepada panitia. Ini sebagai tanda terima kasih saya, ada uang 50 juta atau 60 juta. Bagi-bagilah Pak untuk panitia, kita bagi-bagi rezeki. Maka ini ikhwah ghalul. Ini namanya ghalul. Gak dibolehkan. Kenapa? Karena saya sudah gaji mereka. Kalau ini dibiarkan, yang namanya manusia itu suka diberi. Suka menerima hadiah. Nanti ke depannya tendernya tidak akan sehat. Demikian. Panitia ini akan cenderung memenangkan yang sering memberi mereka hadiah.
Sementara yang lain yang mungkin lebih layak untuk diterima tak digubris. Itulah parahnya efek daripada ghalul. Demikian. Laki-laki yang menerima proyek ini memberikan hadiah kepada mereka, ya, kepada panitia, itu panitia haram mengambilnya, nggak boleh. Ya, panitia tidak boleh mengambilnya, haram hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Sekali lagi, karena dia sudah, ya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari gaji dari kerjanya. Apalagi kalau panitia sempat kong kali kong, ya, sempat kerjasama, kemudian bapak berani berapa bapak bisa berani menerima proyek ini. Tapi jangan lupa Pak, keuntungan kami dapat sekian persen panitia. Jadi kalau yang menerima proyek itu dapat keuntungan 100 juta, kami 30%, 70% keuntungan untuk Bapak. Gimana, setuju enggak? Bagikan. Demikian ikhwah. Jelas ini pengkhianatan ikhwah. Ya. Dia sebagai orang yang mau membeli, dia juga di situ akan mendapatkan untung. La ilaha illallah. Makanya ini ghalul enggak dibolehkan. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga tidak membolehkan adanya parsel-parsel untuk para pejabat kan. Demikian ikhwah. Sebab kalau dibiarkan terbuka ini akan bermasalah parsel ini. Ya parselnya para pejabat itu kan bukan sirup, sekotak kue-kue kering, kan bukan begitu. Parsel mereka mungkin hanya satu kotak kecil. Isinya apa? Isinya kunci mobil. Enggak tinggi-tinggi macam kita, ya. Tinggi-tinggi dibuat susun kotak-kotak yang isinya sedikit. Sirup 3 begitu kan. Demikian pejabat enggak itu parselnya. Ini kalau dibiarkan, hati seorang itu akan cenderung kepada orang yang sering memberi dia hadiah. Makanya apabila ada seorang pejabat menerima ini, maka itu ghalul namanya. Karena dia sudah digaji oleh pemerintah atas apa yang sedang dia jalankan. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, ya. Itulah dia. Makanya ghalul ini tidak hanya pada harta rampasan, tapi pada pegawai-pegawai, pekerja-pekerja. Demikian ikhwah. Yang menerima tips misalnya, maka termasuk tidak dibolehkan. Misalnya ini pelayan atau porter yang ada di bandara misalnya, ya, atau yang ada di hotel misalnya, kan itu kan dia sudah digaji itu, ya. Kalau dia sudah digaji dari hotel apakah per bulan, per minggu, maka dia tidak boleh menerima tips lagi dari tamu hotelnya. Kalau itu dibiarkan, maka para porter ini pelayan-pelayan ini dia akan senang dengan melayani para tamu yang sering memberi duit. Adapun kalau tamu yang dia bantu tak memberi duit, mulai dia agak macam-macam tak melihat, seperti pura-pura nggak tahu, demikian. Tapi coba kalau datang tamu yang mereka langganan, yang mereka tahu ini kalau ngasih duit sekali angkat saja sekali 50.000 misalnya, semangat mereka mengangkatnya. Akhirnya tidak profesional dalam melayani tamunya. Padahal dia sudah digaji untuk melayani tamu. Demikian ikhwah. Jadi itu sangat berbahaya, tidak dibolehkan dalam Islam. Itulah yang disebut dengan ghalul. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari masalah ghalul ini. Ya, hati-hati terutama para pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan di mana dia menduduki tempat yang strategis, apalagi sering berinteraksi dengan orang-orang luar, ya, yang orang luar. Dia dapat proyek misalnya dari kita yang duduk tempat strategis, akhirnya kita dapat hadiah-hadiah dari mereka. Hati-hati dalam menduduki jabatan ini. Kalau tidak nanti itu termasuk dalam ghalul. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, al-matlabus sabi, yang ke-7.
An Abdillahi ghasibul ard, orang yang mencuri tanah. Ini gimana mencuri tanah? Maksud mencuri tanah ini ikhwah, dia menggeser patok tanah. Yang tadinya tanah dia mungkin 30 meter, digesernya sedikit menjadi 30 meter 10 senti. Demikian. Atau dia sengaja mencaplok tanah orang. Ya, mencaplok tanah orang. Tiba-tiba dia sudah punya sertifikat. Sementara yang punya tanah hanya punya SK camat misalnya. Orang yang mengklaim punya dia sudah mengeluarkan SHM, sertifikat hak milik. Akhirnya si pemilik tanah yang sudah dia warisi dari kakek-kakeknya kalah dalam persidangan. Sidang menetapkan bahwasanya pemilik tanah itu adalah yang punya sertifikat hak milik. Maka ikhwah, ini termasuk perampok tanah. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya ada di sebuah desa misalnya, yang memiliki tanah ini seorang petani yang sudah dia dapati dari ayahnya. Ya mungkin dia tak punya surat atau hanya surat ya, kalau orang dahulu beli tanah mungkin hanya sekedar ditulis begitu. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan menyatakan ini tanah mereka. Maka mereka ini disebut dengan perampok tanah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sedikit dengan tanpa hak ini artinya ya digesernya aja patoknya atau diambil begitu saja. Ya, diambil begitu saja, bukan setelah terjadi transaksi jual beli, enggak. Kalau sudah terjadi transaksi jual beli, ya tanahnya menjadi lebar. Ini enggak, main geser patok aja. Atau atau dia mengklaim ini tanahku, bukan tanahmu, begitu ikhwah. Ya. Maka orang ini nanti di hari kiamat akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Sebagai hukuman dia nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan bahwasanya man dzalama qaida shibrin tawwaqallahu min 70 ardin. Barang siapa yang menzalimi seseorang mengambil tanahnya walaupun hanya sejengkal, maka tanah sejengkal itu akan dibebankan dibebankan ke punggungnya, ya, akan dibebankan ke punggungnya 7 lapis bumi. Begitulah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang suka mengambil tanah orang lain. Terkadang perbatasan mereka itu dengan pematang sawah. Yang di sini agak nakal. Pematang sawahnya dicangkul, diletakkan ke atas. Cangkul sepinggirnya letakkan ke atas. Lama-lama yang di atas itu kan tumbang ke arah tanah, ke arah sawah tetangganya. Sementara sawah dia semakin lebar karena dicangkul pinggirnya, cangkul pinggir begitu, taruhkan ke atas. Dibuat agak ke pinggir sebelah sana sehingga kalau datang hujan turunlah ke sebelah sana. Sehingga sawah yang di sana semakin sempit, sawah yang di sini semakin lebar dengan cara seperti itu. Dan demikian ikhwah, orang seperti ini nanti akan dibebankan 7 lapis bumi nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita baca satu lagi. Matlabus samin. Yang ke-8, dzul wajhain. Seorang yang memiliki 2 wajah. Gimana seorang memiliki 2 wajah? Syarrun nasi yaumal qiyamati al-mutalawwinul ladzi la yathbutu ala halin wahidatin wa mauqifin wahid. Sungguh orang yang terburuk, yang paling jahat nanti di hari kiamat, orang yang bagaikan bunglon. Ya, orang bagaikan bunglon tidak memiliki hanya satu sikap,
tidak memiliki pendirian dan sikap yang sama, tidak memiliki satu pendirian, satu sikap, bisa berubah-ubah. Hari ini A, besok bisa B misalnya. Hari ketemu dengan si A, ketemu dia dengan si A, dia katakan A itu bagus sekali, kamu bagus sekali. Ketika dia ketemu si B, dia ceritakan si A nggak bagus. Zul wajahin, bunglon ikhwah. Ya bahasa kita bunglon. Bunglon itu kan kalau di mana dia tempat berdiri, maka dia akan berwarna sebagaimana warna tempat dia berdiri. Dia berdiri di tempat warna merah, maka dia akan jadi merah. Dia berdiri di batang pohon, maka warnanya dia sesuaikan dengan batang pohon. Kalau dia berdiri di daun hijau, dia pun akan berubah jadi hijau. Demikian ikhwah. Ya. Kalau bahasa kita masuk kambing, masuk kandang kambing dia mengembik, masuk kandang lembu dia melenguh, masuk kandang kuda dia meringkik. Nah, demikian. Ya, bunglon ikhwah, bunglon. Tidak punya satu sikap. Ya, tidak punya satu sikap. Baik. Fayati haula'i biwajhin wa haula'i wajhin. Dia bertemu dengan orang ini dengan wajah khusus, bertemu dengan orang yang lain dia berwajah khusus. Demikian ikhwah. Ya, ini sama seperti orang munafik. Wa fa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka katakan saya beriman, dan apabila mereka bertemu dengan orang kafir, inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya memperolok-olok orang muslim. Munafik ikhwah. Ya, munafik. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi orang-orang seperti ini sangat berbahaya ikhwah. Gak bisa dijadikan sebagai teman. Ketika dia bertemu dengan kita, dia muji kita, Masya Allah Pak, Bapak sukses segala macam. Pokoknya sebuah kebaikan disebut-sebutnya. Tapi ketika dia di belakang kita, dia buruk-burukkan kita. Di depan kita dia menyanjung, di belakang kita dia membendung. Di belakang kita dia malah menghina. Ini ikhwah kalau bahasa kita bagaikan musuh dalam selimut. Orang ini juga yang bisa menyikut kawan seiring menggunting dalam lipatan. Ya, itu ikhwah dzul wajahin, punya dua wajah. Rawal Bukhari wal Muslim fi sahihaihima. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallam tajiduna syarran nas yaumil qiyamati dzal wajahin. Kamu akan lihat manusia yang paling jahat di hari kiamat adalah mereka yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang kalau dia datang pada si fulan, mereka dia datang dengan wajah sendiri, kalau dia pergi ke tempat yang lain, dia datang dengan wajah sendiri. Jadi beda-beda ikhwah. Ya, beda-beda. Demikian dzul wajahin, punya dua wajah. Seperti yang kita katakan tadi. Ketika dia datang dengan kita, dia puji-puji kita. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia cela-cela kita. Demikian, inilah dzul wajahin. Ini orang yang paling buruk, paling jahat nanti di hari kiamat, akan ketahuan. Kemudian warada fi ba'dil ahadits anna hadza sinfi minan nas yakunu lisanan nar, yakunu lahu lisanun min nari yaumil qiyamah. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang seperti ini yang memiliki dua wajah, yaitu hukumannya lisannya nanti di hari kiamat, lisannya menjadi api. Ya. Waqad akhraja Abu Daud wa lafzun lahu. Imam Abi Daud mengeluarkan, meriwayatkan dengan lafaz dia sendiri. Wal Bukhari fil Adabil Mufrad, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Adabul Mufrad. Wa Darimi, demikian juga Imam Ad-Darimi. Wa Abu Ya'la, demikian juga Abu Ya'la wa ghairihim dan lainnya. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu wajahan fid dunya kana lahu lisanun min nari yaumil qiyamah. Barang siapa di masa dunia dia memiliki dua wajah, maka dia nanti di hari akhirat akan memiliki lisan dari api neraka. Bayangkan ikhwah, lisan dari api neraka, terbakar mulutnya ini. Ya. Kita
sebagaimana yang sudah pernah kita baca bahwasanya seorang penduduk neraka dia disuruh memijak batu neraka. Sudah menggelegak itu otaknya. Padahal posisi anggota badan yang paling jauh yaitu telapak kaki dan anggota dan kepala dan otak. Otak itu kan paling tinggi, ikhwah. Demikian, ikhwah. Itu pun otak menggelegak. Gimana dengan pertengahannya? Gimana dengan betisnya yang lebih dekat kepada kaki? Gimana dengan pinggangnya? Gimana dengan dadanya? Tentu lebih parah lagi. Nah, ini permasalahannya bukan disuruh memijaknya, tapi lisannya itu sudah terbuat dari api neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang luar biasa bagi orang-orang seperti ini. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan jadikan diri kita sebagai dzul wajahain, berwajah dua. Depan kita berseri-seri, di belakang kita dia caci maki. La ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Sementara ini 8 permasalahan di mana yang menceritakan tentang kondisi orang-orang muslim yang berbuat maksiat. Yang pertama yaitu mereka yang tak membayar zakat, yang kedua yaitu mereka yang takabur, sombong. Yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, disiapkan untuknya azab yang pedih, ya. Itu ada 13 dosa yang telah kita bacakan di kajian lalu. Kemudian yang keempat, mereka orang-orang yang bergelimang harta mewah, ya, yang tidak bersyukur pada Allah atau yang tidak memanfaatkan itu untuk jalan Allah. Kemudian bagaimana? Yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermalukan para pengkhianat-pengkhianat. Yang keenam yang tadi kita mulai pembahasan yaitu al-ghulul, orang-orang yang mencuri harta rampasan, termasuk juga yang mengkhianati, menerima hadiah dari tugas yang sebenarnya dia sudah mendapatkan gaji dari tugas tersebut. Kemudian mereka yang mencuri tanah, artinya menggeser patok tanahnya, jadi tanahnya menjadi semakin lebar, sementara tanah-tetangganya menjadi semakin sempit. Kemudian yang kedelapan yang telah barusan kita bicarakan yaitu mereka yang memiliki dzul wajahain, memiliki dua wajah yang mendapat ancaman akan dijadikan lisannya menjadi lisan jadi api dari api neraka. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Pertama kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. 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 Iya, halo. Dari Madura, Ustaz. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Mayo ya, Ustaz. Halo. Iya. Halo. Mohon maaf, Pak, untuk volume televisinya harap dikecilkan terlebih dahulu. Halo. Volume televisinya harap dikecilkan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Oh, mohon maaf, nampaknya terputus. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah dari Jakarta mau bertanya masalah gulul itu. Seandainya seorang pejabat mau dikasih tanda terima kasih oleh sebuah perusahaan, kemudian sang pejabat berkata, kasih saja uang ini ke pesantren ini, atau bagikan ke masjid-masjid, atau ke fakir miskin. Apakah boleh atau tidak? Syukran atas jawabannya. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang tidak dibolehkan itu dia menerimanya. Ya, dia menerimanya. Dan dia tidak punya hak untuk menerimanya.
Kalau dia mengatakan mengarahkan kasihkan saja ke masjid, ya kasihkan ke masjid atau ke pesantren, bagi-bagikan ke orang-orang miskin, itu nggak ada masalah. Karena dia sebenarnya tidak punya hak sama sekali untuk menerimanya, dan dia juga tidak punya hak untuk mengatur. Kenapa? Karena dia bukan hak dia. Jadi kalau orang yang tadi itu akhirnya enggak lah Pak, saya enggak, saya maunya untuk Bapak, untuk yang lain, itu udah nggak terima, ya kan nggak terima. Demikian. Jadi sebenarnya dia itu bukan memerintah, dia hanya menganjurkan. Ya silahkan kamu berikan ke masjid itu misalnya, atau ke orang miskin itu misalnya. Dia hanya menganjurkan. Demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena dia tidak menerima untuk dia, maka dibolehkan dia menganjurkan. Kalaupun akhirnya dia nggak jadi, ya dia nggak jadi, yang si perusahaan ini nggak jadi memberikan ke masjid yang ditunjuk misalnya, udah tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh si pejabat tersebut. Demikian. Dan si pejabat ini nggak bisa dia komplain, kamu kok nggak ngasihkan, kamu kok nggak jadi memberikan ke sana, kan sudah saya katakan begitu. Nah, demikian ikhwah, dia nggak punya hak sama sekali. Jadi kalau dia hanya sekedar menganjurkan, nggak ada masalah, yang penting dia tidak menerima. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz, semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Dari hamba Allah di Jawa Timur, izin bertanya Ustadz, dulu saya seorang karyawan di sebuah rumah sakit. Seringkali saat bertugas diberi makanan atau snack dari keluarga pasien yang kami rawat. Apakah ini termasuk golul? Lalu bagaimana cara saya bertobat? Karena dulu terus terang saya belum ngaji dan belum tahu. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memang dilema dalam masalah seperti ini. Demikian juga para guru, ya guru yang sudah digaji, kemudian digaji oleh sekolah, mendapatkan hadiah dari wali-wali santri, wali-wali murid. Sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini semua Allahu a'lam bissawab termasuk ghulul. Ya, ini semua termasuk ghulul. Karena pada dasarnya dia digaji untuk itu. Ya, digaji untuk itu. Demikian juga seorang dokter atau perawat, dia digaji untuk merawat pasiennya. Ya, dia digaji untuk merawat pasiennya. Kalau dia menerima itu semua, otomatis kecenderungan hati, bahkan dia akan berikan servis lebih, ya, kenyamanan terhadap pasien yang sering pasien ini datang memberikan hadiah. Demikian ikhwah. Ya tentunya nggak dibolehkan. Ya, tentunya tidak dibolehkan. Terus bagaimana tobatnya? Ya, Allahu a'lam bishawab. Tobatlah tobat nasuhah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan jangan diulangi lagi. Terus gimana dengan makanan yang sudah dimakan? Ya sudahlah, yang sudah karena dulu juga tidak mengetahuinya. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz, semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. 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 Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Mayaya, dari Madura, Ustaz. Dari Mayaya, Ustaz. Yang tadi itu, Ustaz. Oh ya, silahkan Pak, pertanyaannya. Ya. Ada seorang ustadz, katakan atau kiai, kemudian didatangi oleh seorang ketua, entah ketua apa gitu, pokoknya ketua gitu. Kemudian dikasih uang beberapa katakan beberapa juta gitu untuk membangun masjid, untuk merehab masjid. Kemudian diterima uang itu, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Ya. Sudah Pak? Iya itu, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Iya. Dalam masalah seperti ini, ya, ketika seorang diberi uang, sejumlah uang
untuk disalurkan sebagai pembangunan masjid. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya mungkin si ustadz itu atau kiai itu panitia, ya panitia yang sering, yang orang tahu dialah kalau kita memberikan sesuatu, misalnya kita belikan sekian semen melalui dialah yang mengkoordinir pembangunan suatu masjid. Maka kalau ada orang yang titip, Pak ini titip Bapak ya, ini mungkin orang pun nggak titip, orang sudah langsung, Pak ini uang untuk pembangunan masjid misalnya. Ya. Karena orang nggak pakai titip-titip lagi, orang tahu dialah bendaharanya mungkin, atau dialah sebagai ketua panitia. Maka nggak masalah kalau seandainya orang tersebut memberikan uang tersebut kepada si kiai tersebut, tapi kan bukan untuk dia. Ya, dititipkan ataupun diberikan sebagai untuk pembangunan masjid. Ya tentunya masyarakat yang akan membangun masjid menunjuk panitia, tentunya mereka sudah tahu mana orang-orang yang layak ditunjuk sebagai panitia yang amanah, yang baik, yang bisa dipercaya. Demikian ikhwah. Jadi dalam kasus seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena dia hanya sebagai titipan ataupun sebagai panitia pembangunan masjid. Demikianlah para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keistiqomahan ya di atas sunnah ini, dan apalagi kita sekarang berada di 10 malam terakhir, maka ikhwah marilah kita manfaatkan di sisa-sisa Ramadan kita ini yang tinggal hanya beberapa hari lagi. Ya, janganlah kita sampai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari yang ini, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah." Raghima anfu rajulin. Raghima anfu itu artinya hidung yang dibenamkan di tanah. Artinya hina seorang laki-laki, hina. Dalam hadis yang lain, syakya, celaka. Seorang yang dia mendapatkan Ramadan, summan salakha, Ramadannya lewat, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapat keampunan, celaka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari ancaman seperti ini. Kita bertemu Ramadan malah kita celaka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan, istiqomah, dan memberi kita inayahnya, pertolongannya untuk tetap istiqomah di atas ibadah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.